Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para guru, para ustadz yang sangat kami muliakan, dan bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah sholat tarawih, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang paling banyak dan paling sering dibaca oleh umatnya. Bahkan paling populer untuk dihafalkan. Jadi kitab-kitab yang lain itu sangat jarang, bahkan sulit ditemukan orang yang bisa menghafal kitab sucinya. Tetapi di Islam dengan kitab sucinya Al-Quran itu mencari penghafal Al-Quran sungguh sangat banyak sekali. Ini salah satu keistimewaan dan keagungan Al-Quran. Salah satunya Imam Asy-Syafi'i, yaitu salah satu imam madhab. Di samping beliau berhasil menghafal Al-Quran, juga berhasil menghitung hurufnya. Jadi huruf-huruf di Al-Quran dihitung satu persatu berjumlah 1.027.000. Sebelum ditemukannya komputer dan alat hitung yang modern, itu Imam Syafi'i sudah berhasil menghitung huruf di dalam Al-Quran. Alifnya berapa ratus ribu, huruf ba-nya berapa ribu, semuanya itu berhasil dihitung satu persatu jumlahnya berapa. Ini Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran. Mudah dan gampang dihafalkan. Di samping itu, Al-Quran tidak hanya memberikan kemudahan di dalam mempelajari, tetapi Al-Quran akan memiliki dampak, manfaat, dan keberkahan di dalam hidup, baik di dunia terlebih-lebih besok di akhirat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, terasa tenang, terasa damai, terasa nikmat. Terlebih besok di dalam ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innal Qur'ana yahdi syafi'an lahu yaumal qiyamah." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Jadi pada bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran agar kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu pahalanya sangat agung dan sangat besar. Hitungannya per huruf kita mendapatkan kebaikan. Jadi kita membaca Al-Quran, setiap huruf mendapatkan satu hasanah. Satu kebaikan. Nah, satu kebaikan ini memiliki bobot 10 ganjaran.
Kalau dibaca di bulan Ramadan, maka dikalikan 70. Jadi 10 kali 70. Jadi 700. Setiap huruf pahalanya 700. Kalau kita khatam Al-Quran, berarti 700 kali 1.027.000. Wah, tinggal ngalikan. Susah ini ngalikannya. Kalau yang 1 juta ada sudah 700 juta pahala. Ini baru khatam 1 kali. Ya, kalau 1 bulan khatam 30 kali ya tinggal mengalikan. Nah, inilah keagungan daripada Al-Quran. Ini jamnya kok tidak bergerak sama sekali, ini yang mana yang? Ini ukurannya kan 7 menit mulai tadi saya pelototi kok tidak bergerak ini. Nah, saya takut kelamaan. Oh, yang ini ya, sudah lebih takutnya ini. Makanya saya itu kalau kultum itu paling sedih itu saya itu kalau ketemu jam itu terus mati lagi. Ngukurnya susah ini. Nah ya, yang penting orangnya yang betul, jamnya enggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jadi Al-Quran itu sangat agung dan sangat mulia sehingga besok pada hari kiamat kita ini akan disongsong, akan disyafaati oleh Al-Quran. Kapan itu terjadi? Ketika nanti kelak pada hari kiamat. Jadi setelah hancurnya dunia ini, itulah hari kiamat. Lah setelah hari kiamat ini manusia dibangkitkan. Lah di saat dibangkitkan inilah pertama kali yang bisa memberikan syafaat itu Al-Quran. Nah, kita dibangkitkan semua dari alam kubur. Nah begitu bangkit, manusia digiring berbondong-bondong ke padang mahsyar. Kepada satu titik untuk melakukan yaitu penimbangan amal atau dihisab di mizan. Lah orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran ini ketika orang ribut mau mencari tempat untuk menimbang amalnya, dia santai-santai saja. Ayo Cak, kita ikut-ikutan nimbang amal. Oh enggak, aku sudah ada janjian. Janjian dengan siapa? Dengan Al-Quran. Bilangnya besok kalau pas setelah hari kiamat saya akan dijemput. Wah, jadi orang yang gemar baca Al-Quran ini nanti kalau sudah di akhirat itu ada jemputan, Pak. Jadi kelasnya ini kelas VIP nih, enggak main-main. Apa fasilitas jemputan itu? Fasilitasnya yang pertama, yadkhulul jannata biwairi hisab. Loh, lek tenan. Teman-temannya mau nimbang amalnya, aku ndak perlu nimbang. Karena keterangan fasilitasnya ini tidak perlu nimbang amal. Ada orang yang ngantri sebulan, 2 bulan, setahun, 100 tahun, 1000 tahun hanya ngantri nimbang amal. Mau dihisab. Nah, orang penggemar Al-Quran tidak perlu. Padahal besok ngantri itu di padang mahsyar, matahari itu 1 jengkal diturunkan oleh Allah. 1 jengkal di atas kepala kita. Padahal panasnya matahari, itu menurut ilmuwan saya sendiri tidak pernah ngukur. Bilangnya itu 5.600 derajat Celcius. Apa itu air yang direbus 100 derajat itu sudah plekutuk itu. Coba driji kita masukkan ini, pasti melempuh, Pak. Nah, 5.600 derajat saja di atas kepala 1 jengkal. Apa ndak humup ini, Pak? Kepala kita apa? Humup itu apa? Meleleh. Kayak direbus kepala itu. Dan itu berapa tahun kita nunggu antrian. Kita ngantri coblosan aja sudah ribut orang. Padahal sudah disiapin tenda, kursi, ada akuanya. Lah di sana enggak ada tendanya, panitianya enggak tahu pakai tenda apa enggak nanti di sana. Nah, ini keistimewaan Al-Quran. Yadkhulul jannata bighairi hisab, enggak ngantri.
Kemudian yang kedua, yadkhulul jannata kalbarqil khot. Akan masuk surga secepat kilat menyambar. Kendaraan apa ini? Jadi kecepatannya itu kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jadi kilat ini kan cahaya. Jadi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 1 detiknya 360.000 kilometer. Jadi cahaya ini 1 detik tik itu jaraknya 360.000 kilometer. Nah, kita nanti akan dijemput oleh Al-Quran masuk ke surga seperti kecepatan cahaya. Jadi langsung mendarat di depan pintu surga. Apa tidak lewat Siratal Mustaqim? Ya lewat. Cuman secepat itu apa ya kita bisa melihat jembatannya. Nah, ini keistimewaan kita itu membaca Al-Quran. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, semoga kita jadi penggemar-penggemar Al-Quran dan kita istiqomah membaca Al-Quran sehingga kita kelak di yaumil akhirah mendapatkan pertolongan dan syafaat Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.